Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Hari ini kita akan menambah wawasan kita mengenai hewan vertebrata dan hewan avertebrata, atau dengan istilah lain invertebrata. Yang kedua, kita akan bahas mengenai batas-batas wilayah sebagian provinsi di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan ide pokok. Alat gerak pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua. Hewan memiliki tulang belakang, contohnya kelinci dan lain-lain, dan hewan tidak memiliki tulang belakang, contohnya cacing. Perbedaan antara vertebrata dan invertebrata adalah jika vertebrata memiliki tulang belakang, maka invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, sedangkan invertebrata anatomi tubuhnya sangat sederhana. Vertebrata memiliki alat pencernaan yang lengkap mulai mulut sampai dengan pembuangan, sementara invertebrata sangat sederhana. Kondisi geografis di Indonesia. Nah, yang pertama tentu kalian sudah paham dengan pulau satu ini. Ya, namanya adalah Pulau Sumatera. Batas utaranya adalah Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Timurnya ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Barat Samudra Hindia, selatan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Nah, gambar yang kedua tentu kalian kenal. Ya, itu adalah pulau tempat kalian tinggal, yaitu Pulau Jawa. Bagian utara Jawa ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sementara di timurnya ada Selat Bali dan Pulau Bali. Bagian baratnya ada apa? Ya, Selat Sunda. Di bagian selatan tentunya ada Samudra Hindia. Pulau yang besar di Indonesia yang berikutnya adalah Kalimantan. Nah, ini batasnya apa di utaranya? Ya, betul, Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Sementara di timurnya ada Selat Makassar, Pulau Sulawesi. Sementara di baratnya ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Bagian selatan apa? Ya, Laut Jawa dan Pulau Jawa. Nah, tentu kalian hafal dengan pulau yang mirip huruf K ini. Namanya apa? Sulawesi. Sulawesi bagian utaranya ada apa? Iya, tentunya ada Laut Sulawesi dan Filipina. Bagian timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Bagian barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Di selatan ada Laut Flores. Provinsi Nusa Tenggara. Bagian utaranya ada Laut Bali, Laut Flores, Pulau Sulawesi. Bagian timurnya ada Timur Timur. Bagian baratnya ada Pulau Jawa dan Selat Bali. Bagian selatan ada Samudra Hindia. Berikutnya provinsi apa ini yang terkenal dengan emasnya? Ya, Papua. Betul sekali. Bagian utara Papua ada Samudra Pasifik, bagian timur ada negara Papua Nugini, dan bagian barat ada Kepulauan Maluku. Sementara di selatannya berbatasan dengan Laut Arafura dan Australia. Nah, sekarang kita bahas mengenai paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Bagian yang berwarna merah muda bagian atas sendiri itu. Nah, lihat tanda ini disebut dengan kalimat utama. Sementara bagian bawahnya menjelaskan bagian yang merah muda itu disebut dengan kalimat penjelas. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks? Hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan ide pokok yaitu yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Langkah kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Next.
teks. Yang nomor 3 adalah menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, cara mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu langkahnya yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Setelah menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat, langkah berikutnya yaitu menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Dan langkah berikutnya yang ketiga adalah membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Langkah keempat yaitu mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Langkah kelima yaitu menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang terakhir atau langkah ke-6 yaitu menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu.